dorongan dari suami, dan saya melihat teman-teman saya yang difabelnya di bawah saya aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Sampai bagaimana harus bisa, kadang sampai putus asa, sudah mau putus asa gitu. Masih di program Kisah Inspirasi Sahabat MG bersama Ibu Zubaidah, atlet tenis kursi roda ya, yang mendapatkan prestasi luar biasa, yang tentunya disiarkan langsung juga nih melalui streaming MGFM di www.mgradio.co, atau Sahabat MG juga bisa ya menyimak melalui YouTube, channelnya adalah MGFM Jogja. Dan kembali lagi ya ke Ibu Zubaidah ya, tadi mengatakan bahwa itu mengikuti pekan olahraga pertamanya di Papua yang tingkat nasional dan bisa mendapatkan 4 medali sekaligus dengan 3 diantaranya adalah emas, yang sangat luar biasa tentunya. Nah, kembali ke Ibu Zubaidah yang masih tersambung juga ya, Ibu Zubaidah. Nah, sebenarnya Ibu Zubaidah pernah membayangkan gak sih kalau ternyata di pertama kali mengikuti event ini itu bisa langsung mendapatkan 4 medali gitu? Nggak terbayang kalau mau dapat medali emas 3, 1 perak. Karena saya sendiri merasakan di latihan itu belum sepenuhnya bisa gitu loh. Jadi nggak nyangka aja bisa sampai berhasil. Karena kalau untuk saya sendiri, saya masih kurang di dalam latihan, di dalam bermain. Baik. Bahkan ini Ibu Zubaidah merasa belum maksimal tapi bisa mendapatkan 4 medali. Kalau bisa merasa maksimal ini bisa emas semua ini. Luar biasa. Nah, ini terkait latihan nih, Ibu Zubaidah sebenarnya berlatih tenis kursi roda itu sejak kapan Ibu Zubaidah ya? Kalau latihan tenis kursi roda itu sejak tahun 2017. Wah, baru. Iya ya, baru 4 tahun, 5 tahun ya Ibu Zubaidah, Masya Allah. Sekali. Luar biasa. Baik, nah Ibu Zubaidah ini kan seorang ibu ya Bu, sudah memiliki anak, dan sudah. Apa yang sebenarnya menginspirasi Ibu Zubaidah untuk mengikuti menjadi atlet gitu Bu? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak berpikir untuk jadi atlet ya. Tapi karena suami saya kan juga atlet. Nah, jadinya ada dorongan dari suami juga. Apalagi kan perhatian dari NPCDI, dari pemerintah itu kan sudah bagus. Jadi suami mendorong agar saya jadi atlet gitu. Baik, berarti karena memang ada kesempatan juga. Oke, baik. Berarti memang dorongan terbesar itu justru datang dari orang yang terdekat juga ya Ibu Zubaidah. Kalau biasa yang kemudian terhambat atau ada halangan dari orang terdekat, ini justru sangat didukung oleh orang terdekatnya Ibu Zubaidah, Masya Allah. Oke. Berarti suami Ibu Zubaidah ini juga seorang atlet tenis juga ini Ibu Zubaidah? Iya. Kalau suami saya itu atletnya udah lama, udah dari 2004. Itu udah berbagai macam cabur. Dari balap kursi roda, terus pingpong. Kalau yang kemarin peparnas itu tenis. Oke, baik. Sama pernah ikut yang di ASEAN Para Games juga suami saya. Luar biasa. Sudah lama dan pernah mengikuti ASEAN Para Games juga ya Bu? Iya. Nah, pasti waktu mendapatkan dorongan dari suami itu juga ada rasa yang waktu itu belum yakin gitu ya? Atau langsung yakin ini Ibu Zubaidah? Ya, belum yakin sih, ya dicoba aja dulu. Sebenarnya juga pernah sudah pengen menyerah. Karena kan susah ya Mas, kalau saya kan bukan pemakai kursi roda. Dan saya harus bisa menguasai
kursi roda dan menguasai memukul bola itu sampai bagaimana harus bisa, kadang sampai putus asa, sudah mau putus asa gitu. Baik, sudah hampir putus asa tapi justru itu Iya. malah menjadi dorongan yang lebih lagi ya Ibu Iya. Zubaida. Baik. Nah, Karena kan saya juga telat juga toh, istilahnya udah di umur yang segini baru mulai gitu loh. mhm. Nah, kalau sebenarnya dari Ibu Zubaida sendiri dari sebelum memutuskan untuk terjun di olahraga tenis kursi roda ini sebenarnya sudah suka olahraga dari dulu atau bagaimana ini Ibu Zubaida? Kalau suka olahraga sebenarnya juga tidak, Mas. Baik. Soalnya nggak kepikiran kalau saya itu mau jadi atlet dan bisa menang di Peparnas ini. Luar Ya, biasa. saya mengalir aja, istilahnya suami mendorong, coba ikut aja, soalnya juga banyak teman-teman yang ikut, mumpung Mhm. ada kesempatan gitu. Jadi saya dulu nggak pernah berpikir kalau saya itu mau jadi atlet. Saya ngantar suami itu ya cuma ikut-ikut aja. Suami latihan saya cuma lihat, ikut. Nggak Mhm. pernah ada pikiran untuk ikut itu. Baik, berarti memang sangat bersyukur sekali ya Bu Zubaida Iya, kalau sangat sekali. suaminya bisa melihat ini ada bakat nih sepertinya. Wah, terus Ibu Zubaida didorong untuk ikut di atlet ini. Iya, Nah, kalau tadi Zubaida juga sempat mengatakan sempat hampir putus asa ya Bu Zubaida. Nah, itu iya. sebenarnya eh langkah-langkahnya gimana ya dari awal sampai bisa sampai sekarang ini bahkan tadi ada putus asa itu bagaimana cara menghadapinya Ibu Zubaida? Eh, ya untuk cara menghadapinya ya kita melawan apa itu rasa pengen putus asanya itu. Oh, saya bisa, wong yang lain aja. Kita coba terus. Baik, maaf Ibu Zubaidah sebenarnya tadi sempat terputus sedikit ya. Barangkali bisa Ya. diulang nih Ibu Zubaidah. Sebenarnya apa yang kemudian bisa membuat Ibu Zubaidah bangkit kembali ketika tadi merasa putus asa gitu? Yang buat bangkit ya dorongan dari suami dan saya melihat teman-teman saya yang difabelnya di bawah saya aja bisa, kenapa saya Mhm. enggak gitu. Nah, Saya harus bisa menguasai, saya harus bisa semangat saya sendiri. Gitu. baik. Berarti memang selain dari dorongan lingkungan dan orang terdekat, tapi Iya, keinginan dari Ibu Zubaidah ini juga iya, menjadi salah satu yang sangat penting iya, ya Ibu Zubaidah. iya. Luar biasa. Nah, kalau tadi dari awal mulai latihan Ibu, dari 2017 ya Ibu Zubaidah. Iya. Nah, itu seberapa lama Ibu Zubaidah dari awal mulai latihan itu sampai benar-benar bisa menguasai tenis kursi rodanya ini sih, Bu? Kalau untuk menguasai itu ya lama ya. 2017, 2018 ada kejuaraan daerah saja saya belum Mhm. bisa menguasai. Ke 2019 itu juga ada kejuaraan daerah juga, itu saya baru eh, sedikit menguasai. Jadi lama untuk menguasai kursi roda karena saya bukan pemakai kursi roda, jadi Mhm. harus bisa menguasai bagaimana memainkan kursi roda untuk maju mundur, lari ke samping, lari ke belakang gitu. Itu lama Baik. sekali, ya 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Itu aja belum maksimal. Baik, berarti memang butuh waktu yang lama ya. Yang tentunya ini Bu Ya. Zubaidah pasti juga memiliki kesabaran yang tinggi juga ini, Masya Allah. Harus belajar melatih kesabaran. Luar biasa. Nah itu tadi sahabat M gitu. Kesabaran juga bisa dilatih ya ternyata. Nah, Harus bisa. nah, siapa tahu nih sahabat MI masih menyimpan pertanyaan yang bisa ditanyakan nih. Langsung saja nanti ditanyakan di 081578606923. Siapa tahu nanti Ibu Zabedah bisa menjawabnya ya. Yang semoga nanti juga bisa menginspirasi sahabat MG tentunya.
Nah, kalau tadi Ibu Zubaidah mengatakan sempat ada dorongan juga ya dari NPC DIY. Nah, kalau dari NPC DIY sendiri itu selama Ibu berlatih kemudian sampai menjadi juara itu em, dorongannya seperti apa dan dukungannya sampai seperti apa gitu? Kalau dari NPC DIY itu dorongannya ya seperti tempat latihan, Mhm. fasilitas, fasilitas seperti lapangan dan apa itu alat-alat untuk kita latihan seperti kursi roda, raket, dan vitamin juga. Mhm. Berarti memang ini dari NPC sendiri juga luar biasa ya dukungannya Iya, dan sangat luar fasilitas-fasilitas yang biasa. dibersihkan. Masya Allah luar biasa. Nah, kalau Ibu Zubaidah nih, karena siapa tahu nih sahabat MG juga ada yang pengen tahu untuk bergabung di NPC. Nah, itu sebenarnya untuk bergabung ke NPC itu bagaimana? Untuk bergabung ke NPC sangat mudah sekali. Kita datang ke NPC dan kita daftar aja gitu. Memang sekarang lagi banyak dicari untuk teman-teman yang difabel untuk bisa menjadi atlet. Ini baru cari penerus-penerus generasi baru, baru cari generasi baru. Memang Wah, baru dicari. pas banget ya ini Ibu Iya. Zubaidah berarti memang. Nah, tadi kalau untuk masuk ke NPC sendiri apakah ada syarat-syarat tertentu ini Bu Zubaidah atau tinggal datang nanti juga akan dijelaskan di sana atau bagaimana Ibu Zubaidah? Tidak ada syarat tertentu sih Mas. Kita datang aja kalau memang kita apa yang kita senangi olahraganya, kita tinggal pilih Mhm. aja mau apa yang kita di olahraganya itu. Itu aja. Mhm. Nggak Ber- perlu syarat-syarat tertentu. Nah, apakah kemudian di NPC juga menyediakan fasilitas nih Bu untuk saudara-saudara kita yang barangkali belajarnya masih dari nol juga gitu Bu? Iya, Oke, baik. fasilitas ada. Untuk alat-alat yang untuk latihan itu ada. Difasilitasi untuk NPC dari NPCDI. Baik, berarti memang kalau yang sebelumnya belum pernah melakukan olahraga itu nanti dibimbing dari awal juga ya Ibu Iya. Zubaidah. Pelatih juga ada. Baik, luar biasa sekali ya berarti NPC dan juga pemerintah ini dalam mendukung saudara-saudara kita yang difabel dalam Iya. menjadi atlet ini luar biasa. Nah, nah berhubung nih Bu Zubaidah kan juga sebagai seorang ibu nih Bu. Nah, kalau dari anak-anak ibu sendiri, apakah dukungan juga seperti suami atau bagaimana nih Bu? Kalau anak ya masih mengikuti. Hmm, Tapi senang juga karena anak saya juga sudah kelas 1 SMP jadi sudah mhm. memahami. Jadi sudah bisa memahami gitu. Baik, berarti justru anak-anak bukan menjadi sebuah kendala ya Ibu. Iya, Nah, barangkali ini Bu bisa jadi dijelaskan juga. semangat. Masya Allah, luar biasa. Berarti anak malah justru menjadi salah satu dorongan juga ya selain Iya, suami tadi. sangat. Nah, kalau tadi sudah kan ada latihan dari 2017, kemudian dorongan dari lingkungan di sekitar termasuk keluarga juga luar biasa dukungannya. Nah, selama dari 2017 nih sampai kemarin mendapatkan medali ya Ibu di Pekan di Papua kemarin. Nah, itu ada kendala-kendala yang barangkali bisa dibagikan nggak Bu nih? Dan bagaimana cara mengatasinya kendala-kendala tersebut? Maksudnya kendala yang bagaimana ya? Waktu latihan, apakah kemudian ada, kalau tadi sempat ada putus asa juga, nah barangkali Iya, ada kendala yang eksternal gitu. Kalau putus asa itu kan dari barangkali dari diri sendiri, gitu, dari pribadi iya. gitu. Nah kalau dari eksternal ada enggak nih Bu? Kalau yang selama saya mengikuti latihan nggak ada sih. Hmm, berarti memang Se- Nggak kalau ada. dari berarti memang lancar ya Bu, fasilitasnya Iya, juga semua sudah iya, disediakan, kemudian iya, semuanya pokoknya sudah diatur, Ibu yang penting latihan terus iya. berjuang, oh, luar Yang penting biasa. semangat gitu aja. Semangat karena kan saya tinggalnya di Sleman dan latihannya di Bantul. Oh, Kita harus baik. semangat terus.
Luar biasa. Jauh juga ya Ibu dari Iya, Sleman ke Bantul itu. iya, itu 1 minggu 3 kali. Baik, 3 kali. Wah, juga capek juga ini dari Sleman ke Iya. Bantul 3 hari. Nah, kalau selain dari keluarga dan orang-orang terdekat nih Bu, ada nggak sih yang kemudian membuat Ibu Zubaidah ini tetap semangat nih Bu, yang tadinya dari putus asa kemudian bisa meraih medali emas, itu ada nggak sih Bu yang itu menjadi pegangan dari Ibu Zubaidah sampai Ibu Zubaidah itu bisa sampai seperti saat ini gitu? Kalau ya itu saya menyemangati diri saya sendiri, teman saya yang difabelnya di bawah saya aja bisa, kenapa saya enggak itu. Hmm. Berarti memang semangat menjadi salah satu poin penting Iya, bagi Ibu Zubaidah iya, dan juga rekan-rekan juga ya. iya, Nah, kalau berkaitan dengan rekan-rekan juga nih Bu, pastikan Ibu Zubaidah tadi ada yang menang juga bersama teman waktu di cabang yang ganda gitu ya Bu. Nah, iya. kalau di lingkungan sesama atlet sendiri ya, apakah dukungannya bagaimana nih Bu? Dan atmosfernya itu kalau sesama atlet bagaimana, barangkali bisa diceritakan juga nih Bu Zubaidah. Kalau sesama atlet ya sangat sangat mendukung, sangat saling support gitu. Baik. Berarti memang bukan hanya dari orang-orang terdekat tapi juga sesama atlet Iya, juga, karena memiliki tujuan yang sama juga ya Bu, untuk iya, membawa nama DIY ini. iya, saling support. Baik, luar biasa ya sahabat MQ tadi, bahkan Ibu Zubeda yang sempat putus asa tapi juga tetap masih bisa sampai saat ini, bahkan bisa sampai berprestasi mendapatkan 4 medali di pekan olahraga di Papua. Nah, barangkali ini sahabat MQ masih memiliki pertanyaan yang tadi belum terjawab ya oleh Bu Zubaidah. Langsung ditanyakan di 081578600923, dan kita akan kembali lagi Bu Zubaidah dan juga sahabat MQ setelah informasi yang berikut ini. Kalau dibilang berat ya, tapi saya menjalaninya dengan mengalir aja, dan bagaimana saya harus bisa membagi waktu untuk keluarga, untuk anak saya.